Yo halo para pecinta film detektif, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasyikkan ya. Film yang akan menceritakan kali ini berjudul Extreme Job, di mana bercerita tentang aksi para detektif untuk menangkap bandar narkoba terbesar di Korea Selatan. Tak disangka juga para detektif ini adalah mantan pasukan khusus, mantan atlet bela diri, dan juga olahragawan profesional. Mimin aja sampai nggak nyangka. Penasaran kan? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok pengedar narkoba yang sedang asyik berbincang. Lalu seorang polisi wanita bernama Detektif Jang datang dan berniat masuk lewat jendela. Namun aksinya itu gagal dan membuat salah satu penjahat kebingungan dan mengatakan jika mereka tidak perlu mengambil resiko hanya untuk menangkap penjahat kelas teri seperti mereka. Sementara di sisi lain, kepala kepolisian yang bernama Ketua Go pun berusaha masuk lewat jendela lainnya. Namun, salah satu penjahat malah meledek aksi mereka yang harusnya terlihat keren namun malah menjadi konyol. Setelah itu, salah satu penjahat bernama Hwan Dong melompat keluar dari jendela dan segera berlari ke jalanan. Sehingga membuat Ketua Go dan rekannya harus ikut mengejar penjahat tersebut hingga mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran di jalanan. Penjahat Hwan Dong mencoba mengambil alih sebuah mobil yang berada di pinggir jalan. Namun bukannya berhasil, Hwan Dong malah ditarik keluar oleh sang pemilik mobil. Sehingga membuat Hwan Dong kembali berlari untuk menghindari kejaran para polisi. Ketika detektif Jang, Jae-hoon, Yong-ho beserta Ketua Go sedang berlari mengejar Hwan Dong, seorang polisi lain yang bernama Detektif Ma mengendarai sebuah sepeda motor sambil tersenyum kecil melihat rekan-rekannya yang tengah berlari. Dan berkat Detektif Ma, mereka pun dapat menangkap penjahat Hwan Dong tersebut. Namun belum sempat mereka pergi membawa Hwan Dong, Detektif Ma malah disetrum menggunakan alat kejut listrik oleh Hwan Dong, sehingga membuat Hwan Dong berhasil kabur lagi. Tapi sesaat setelah kabur, Hwan Dong malah tertabrak lagi oleh sebuah bus dan membuat tabrakan beruntun terjadi. Scene kemudian berpindah ke kantor kepolisian. Anggota polisi yang bertugas menangkap para pengedar narkoba itu pun diminta menghadap inspektur kepolisian dan mereka dimarahi lantaran gagal menjalankan tugas. Inspektur juga menyinggung Ketua Go lantaran sudah bekerja lama namun tidak ada kemajuan dalam kinerjanya. Kegagalan aksi mereka juga membuat perselisihan di antara tim mereka dan membuat mereka saling bertengkar. Keadaan tersebut diperparah saat mereka mengetahui jika Detektif Ma menggunakan uang investasi kepolisian untuk berjudi. Di tengah perkelahian, tim Ketua Go bertemu dengan Detektif Choi yang merupakan mantan bawahan dari Ketua Go yang kini sudah naik pangkat. Ketua Choi mengatakan jika tim Ketua Go selalu gegabah dan menyebabkan misi mereka selalu gagal. Setelah itu, tim Ketua Choi mengajak tim Ketua Go untuk pergi makan malam bersama merayakan kenaikan pangkatnya. Pada saat makan malam berlangsung, ternyata Ketua Choi ingin membicarakan tentang sebuah kelompok pengedar narkoba yang dipimpin seseorang bernama Lee Mo-bae. Ketua Choi pun meminta agar tim Ketua Go bisa menyelidiki pengedar narkoba tersebut dan harus bisa menangkap Lee Mo-bae. Scene pun berpindah di mana misi Ketua Go untuk menangkap pengedar narkoba Lee Mo-bae dimulai. Di hari pertama dan hari berikutnya, Jae-hoon menyamar dengan menggunakan berbagai kostum dan berjalan-jalan di sekitar lokasi yang disinyalir adalah markas para pengedar narkoba tersebut. Dan Detektif Ma mengintai dari atas gedung, sementara Ketua Go dan yang lainnya mengintai dari dalam mobil. Namun misi mereka kala itu gagal dan membuat mereka menjadi putus asa. Keesokan paginya, tim Ketua Go pun memutuskan untuk mengintai dari dalam sebuah restoran ayam yang ada di seberang tempat markas Lee Mo-bae. Hari-hari pun mereka lalui sembari terus mengintai markas tersebut. Setelah beberapa hari memantau, akhirnya Yong-ho tidak sengaja melihat Lee Mo-bae muncul dan memasuki gedung markas itu. Tim Ketua Go pun akhirnya berunding untuk membuat rencana. Ketua Go mengatakan jika mereka harus menyelesaikan misi ini sendiri tanpa meminta bantuan tim lain. Hal tersebut agar tim mereka tidak dipandang sebelah mata.
Ketua Go juga melanjutkan jika tim mereka tidak boleh bergerak gegabah yang akan membuat dana pensiun mereka akan digunakan untuk membayar kerugian akibat misi mereka itu. Lalu di tengah perbincangan, Yung Ho melihat seorang kurir pengantar makanan yang dengan mudah dapat keluar masuk dari markas Lee Mobile itu. Kemudian pemilik restoran ayam pun memberitahu tim Ketua Go jika orang-orang dari gedung itu sering memesan makanan pesan antar dari restorannya. Hal itu pun membuat tim Ketua Go menemukan satu kesepakatan di mana mereka akan menyamar sebagai pekerja di restoran ayam tersebut agar bisa masuk ke dalam markas Lee Mobile. Namun ketika mereka bertanya kepada pemilik restoran itu malah mengatakan jika restoran tersebut akan ditutup lantaran selalu sepi pengunjung. Kemudian detektif Jae-hoon secara spontan mengusulkan untuk membeli restoran tersebut. Namun hal itu ditolak oleh Ketua Go lantaran ia merasa ide tersebut konyol dan tidak masuk akal. Scene kemudian berpindah di mana Ketua Go yang baru saja pulang ke rumah setelah selesai menjalankan misi. Terlihat istri dari Ketua Go yang sedang mengomel lantaran tidak ada kemajuan dari pekerjaan Ketua Go. Melihat istrinya yang marah tidak terkontrol, Ketua Go pun pergi makan di luar bersama anaknya. Di mana saat itu Ketua Go mendapat sebuah pelajaran dari anaknya, yang dimana anak dari Ketua Go telah menjadi ketua kelas. Anak Ketua Go pun mengatakan jika seorang ketua harus mempunyai kemampuan yang baik, serta yang paling penting uang yang banyak. Hal itu pun membuat Ketua Go berpikir untuk membeli restoran ayam sebelumnya. Di pagi harinya, dengan menggunakan dana dari kepolisian dan berharap mereka bisa segera menyelesaikan misi, Ketua Go telah membeli restoran ayam tersebut. Tim Ketua Go pun mulai menjalankan misi. Namun saat di tengah-tengah pekerjaan, mereka selalu didatangi banyak pengunjung sehingga membuat mereka merasa terganggu. Padahal sebelumnya restoran tersebut sepi pengunjung. Detektif Ma pun menyarankan mereka jika sekalian saja membuka restoran ayam goreng. Suatu malam, beberapa orang dari markas Lee Mobile datang untuk membeli ayam goreng. Namun lantaran mereka tidak melakukan persiapan apapun untuk restoran dan membuat mereka tidak bisa menjanjikan makanan untuk orang tersebut. Karena hal itu juga mereka bisa dicurigai lantaran menjalankan restoran ayam goreng namun tidak ada makanan untuk disajikan. Hal itu membuat Ketua Go mengambil keputusan jika mereka harus membuat ayam goreng untuk restoran mereka. Ketua Go lalu menyuruh timnya untuk memasak dan membuat ayam goreng dan masakan siapa yang paling enak, maka resep itulah yang akan dipakai. Namun tidak disangka ternyata masakan Detektif Ma sangatlah lezat dan mereka memutuskan jika Detektif Ma yang akan menjadi juru masak. Tidak berselang lama ada seorang pengunjung datang dan memesan ayam bumbu. Lalu Detektif Ma yang sebelumnya hanya membuat ayam goreng pun mencoba membuat ayam bumbu. Tidak disangka resep Detektif Ma sangat disukai oleh pengunjung tersebut. Hal itu pun semakin membuat restoran ayam mereka terkenal dengan kelezatannya dan semakin ramai pengunjung. Scene kemudian berpindah ke rumah Ketua Go. Terlihat istri Ketua Go sangat terkejut melihat paper bag yang sering dibawa Ketua Go berisi tas sungguhan dan uang yang banyak. Beberapa hari kemudian, dua orang wartawan datang ke restoran tim Ketua Go dan menawarkan kerja sama. Namun tawaran tersebut langsung ditolak oleh Ketua Go lantaran restoran itu bukanlah tujuan utama mereka. Scene kemudian berpindah pada malam harinya di mana Yung Ho melihat target mereka di depan markas dan mencoba melaporkannya kepada Ketua Go dan yang lain. Namun sayangnya dikarenakan pengunjung yang terlalu ramai membuat mereka tidak merespon laporan dari Yung Ho. Karena hal itu Yung Ho pergi sendirian dan membututi mobil Lee Mobile. Namun saat sampai di persimpangan jalan, mobil yang diikuti Yung Ho pun pergi ke dua arah sehingga membuatnya gagal mengikuti target. Yung Ho lalu pulang ke restoran dan marah kepada tim yang lain dan merasa ia hanya bekerja sendirian. Tapi tim yang lain juga protes lantaran mereka juga bekerja keras di restoran. Detektif Ma mengatakan jika ia terkena cipratan minyak yang sangat panas. Jae-hoon memotong bawang hampir 33 karung sehari, serta Detektif Jang yang harus melayani pembeli dan membersihkan meja. Mendengar hal itu, Yung Ho pun meluapkan kekesalannya lantaran mengapa restoran itu menjadi sangat ramai pengunjung. Karena hal tersebutlah agar restoran menjadi sedikit sepi dan mereka tidak didesak oleh banyak pelanggan, akhirnya mereka menaikkan harga menu di restoran tersebut dengan harapan orang tidak ingin membeli lantaran mahal. Tapi bukannya menjadi sepi, restoran itu malah semakin ramai pengunjung. Lantaran menjadi ajang pamer untuk membeli ayam goreng yang mahal.
Tempat itu juga menjadi salah satu tujuan dari turis-turis dari Jepang. Namun, meskipun restoran mereka sangat ramai pengunjung, target incaran mereka dari gedung seberang sama sekali tidak memesan makanan dari restoran mereka. Kemudian, Yung Ho mengatakan jika kepala inspektur polisi memanggil mereka ke kantor. Sementara itu, inspektur kepolisian memarahi ketua Go beserta timnya lantaran laporan mereka hanya berisi tentang penyamaran dan penyamaran setiap hari. 봐도 사람 말 끊지 말고. Saat sedang dimarahi inspektur, ketua Go mendapat telepon pesanan ayam yang ternyata berasal dari gedung di depan restoran mereka. Sontak mereka pun bergegas pergi meninggalkan inspektur di kantor. Sesampai di restoran, mereka pun menyiapkan semua pesanan dan segera mengantarkannya. Namun sayangnya pesanan tersebut berasal dari seorang wanita yang baru saja pindah dari rumahnya ke gedung itu. Ternyata para kriminal Limobay telah pindah dari gedung tersebut. Hal itu membuat tim ketua Go sangat kecewa, ditambah lagi dua wartawan yang sebelumnya datang dan ditolak oleh ketua Go pun menyebarkan berita buruk tentang restoran mereka, sehingga membuat restoran mereka menjadi sepi pengunjung. Dan berita itu kemudian diketahui oleh atasan mereka dan membuat tim ketua Go dibebas tugaskan dari tugas mereka di kepolisian. Shin kemudian berpindah ke rumah ketua Go, di mana istri ketua Go memarahinya. Istri ketua Go mengatakan jika lebih baik ketua Go resign dari kepolisian dan menjadi penjual ayam saja, dibanding menjadi polisi dengan resiko yang besar namun gaji yang sedikit. Ketua Go mengatakan jika ia tidak punya modal lagi lantaran uang pensiunannya telah ia gunakan untuk membeli restoran ayam goreng tersebut yang membuat istrinya semakin marah. 그러는 반장님은요? 퇴직금을 회수 못해오면 이혼이 된다. 내가 뭐 하겠냐? 무슨 말씀이세요? 복직 안 하시겠다는 거예요? Sementara di sisi lain, karena ramainya pengunjung di restoran tim ketua Go, membuat Limobay harus pindah dari tempat tersebut. Kemudian salah satu anak buah Limobay bernama Jeong ingin merencanakan sesuatu terhadap restoran ayam goreng ketua Go. Dan keesokan paginya, Jeong menyamar dan menemui ketua Go dan timnya. Jeong menawarkan untuk membuka sebuah restoran ayam waralaba dan membuka cabang di semua Korea Selatan. Namun tim ketua Go tidak mempercayai Jeong dan menganggapnya menipu. Kemudian Jeong mengambil sebuah koper dan menyodorkan uang dengan nilai yang sangat besar. Hal itu pun membuat tim ketua Go menyetujui usulan dari Jeong. Ternyata di balik rencana tersebut, tim Limobay memproduksi narkoba dalam jumlah yang sangat besar. Mereka menggunakan restoran ayam goreng sebagai penutup agar penjualan narkoba mereka tidak diketahui. Tim Limobay pun mendistribusikan narkoba produksi mereka ke semua cabang ayam goreng tersebut, di mana ternyata pegawai di setiap cabang merupakan anak buah dari Limobay. Tim ketua Go pun tidak mengetahui hal tersebut sama sekali. Mereka hanya senang lantaran restoran ayam mereka sukses dan ramai orderan. Di sisi lain, memperlihatkan Limobay yang mendatangi salah seorang bos kriminal yang sama dengan dirinya bernama Ted Chang. Limobay menawari kerjasama dengan Ted Chang untuk menguasai pasaran narkoba di seluruh Korea Selatan, yang dimana penjualan narkoba itu diselundupkan lewat penjualan ayam goreng. Sementara itu, di restoran cabang ayam goreng, para karyawan Limobay bermalas-malasan dan selalu membuat kegaduhan. Hal itu membuat berita menyebar dengan luas dan pengunjung yang terganggu enggan datang lagi dan membuat restoran mereka menjadi sepi. Berita itu pun diketahui oleh tim ketua Go, sehingga mereka pun berkumpul dan melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan mereka itu didapati hasil bahwa pesanan ayam dari restoran sangatlah rendah. Namun di luar dugaan, pesanan ayam untuk makanan pesan antar mengalami peningkatan. Hal itu membuat kecurigaan dari ketua Go. Mereka pun memutuskan untuk datang langsung ke tempat para pemesan ayam dan mendapati jika pelanggan langsung membuang ayam pesanan mereka setelah sampai. Namun anehnya, sebelum membuang ayam, para pemesan itu mengambil sesuatu dari dalam wadah ayam tersebut dan setelah mengambilnya, mereka lalu membuangnya. Hal itu membuat tim ketua Go semakin curiga. Mereka pun mendatangi rumah para pemesan ayam tersebut yang akhirnya diketahui jika para pemesan itu adalah pengguna narkoba. Detektif Jang dan Jae-hoon kemudian melanjutkan aksi mereka untuk mencari lebih banyak bukti lagi. Dan Detektif Ma datang langsung ke restoran cabang untuk melakukan penyelidikan.
Namun penyamaran Detektif Ma diketahui oleh anak buah Lee Mo-bai dan membuat mereka menghajar Detektif Ma sampai pingsan. Lee Mo-bai pun akhirnya mengetahui identitas Ma yang ternyata adalah seorang polisi lewat tanda pengenal di dompetnya. Lee Mo-bai lalu menyalahkan Jeong yang tidak berhati-hati dan tidak becus dalam melakukan tugasnya. Kemudian Lee Mo-bai meminta salah satu anak buahnya untuk menghajar Jeong. Merasa bisnis narkoba miliknya kini terancam, Lee Mo-bai berniat mengkhianati Ted Chang yang merupakan rekan Lee Mo-bai. Lee Mo-bai juga meminta anak buahnya agar menyandra Detektif Ma. Sementara itu, di restoran ayam tim ketua Go, Jae-hoon malah memakai narkoba yang mereka temukan dan membuat Young-ho marah kepadanya. Setelah mengetahui kejadian sebenarnya, ketua Go dan tim lalu merencanakan penangkapan terhadap Ted Chang dan juga Lee Mo-bai. Sebagai langkah awal, mereka pun mendatangi Jeong. Namun sayangnya, saat tim ketua Go datang ke kantornya, Jeong sudah tidak berada di tempat tersebut. Tak berselang lama, Detektif Jang mendapat telepon dari para kriminal itu yang memperlihatkan Detektif Ma yang telah mereka sandra. Detektif Jang kemudian melacak ponsel Detektif Ma dan segera pergi ke lokasi. Sementara itu, di sisi lain, salah seorang anak buah Lee Mo-bai yang sebelumnya mengajar Jeong disergap oleh tim ketua Choi. Namun dengan sangat mudah anak buah Lee Mo-bai dapat mengalahkan tim ketua Choi. Setelah mengalahkan tim ketua Choi, anak buah Lee Mo-bai melanjutkan pergi mengendarai mobil mereka. Namun sialnya, di pertigaan jalan, mobil mereka malah ditabrak oleh sebuah bus. Scene berpindah ke lokasi penyanderaan Detektif Ma. Diketahui ternyata Detektif Ma dulu merupakan tentara pasukan khusus dan juga juara nasional judo. Sehingga membuat Detektif Ma dapat dengan mudah mengalahkan semua anak buah Lee Mo-bai di tempat tersebut. Setelah selesai mengalahkan anak buah Lee Mo-bai, Detektif Ma pergi menaiki sebuah mobil box menuju lokasi pertemuan Lee Mo-bai dan Ted Chang untuk melakukan transaksi penjualan narkoba. Setelah sampai di tujuan, Detektif Ma lalu memberitahu lokasinya kepada tim ketua Go yang lain. Sembari menunggu kedatangan timnya, Detektif Ma kemudian membunyikan sirene polisi dari ponselnya. Hal tersebut membuat Lee Mo-bai dan Ted Chang saling menuduh berkhianat. Kemudian anak buah Lee Mo-bai dan Ted Chang menjadi saling serang satu sama lain dan Lee Mo-bai juga menyerang Ted Chang sampai sekarat. Tidak berselang lama, tim ketua Go sampai di lokasi. Ketua Go lalu memotret Lee Mo-bai dan mengirimkan gambarnya kepada ketua Choi untuk meminta bantuan kepada anggota polisi yang lain. Sementara itu, Lee Mo-bai meremehkan kekuatan tim ketua Go yang hanya terdiri dari 5 anggota. Dan akhirnya perkelahian antara tim ketua Go dan anak buah Lee Mo-bai pun terjadi. Dan kala itu diketahuilah identitas sebenarnya dari tim ketua Go, di mana jika Detektif Young-ho dulunya adalah pasukan khusus angkatan laut, Detektif Jang adalah juara bela diri Muay Thai, dan Jae-hoon yang ternyata dulu adalah seorang atlet baseball di mana pelatihan dari baseball itu merupakan pelatihan yang sangat keras, sehingga membuat Jae-hoon menjadi sangat kebal. Dan terakhir ada ketua Go yang mendapat julukan sang zombie dari para polisi, di mana ketua Go telah melakukan penyelidikan kasus-kasus besar selama 20 tahun lebih. Ketua Go juga pernah mendapat 12 kali tikaman dan ia masih hidup sampai sekarang. Ternyata tim ketua Go berisikan anggota para monster. Setelah selesai menghajar anak buah Lee Mo-bai, ketua Go lalu mengejar Lee Mo-bai yang berniat melarikan diri. Namun ketua Go dihadang oleh wanita yang merupakan anak buah Lee Mo-bai. Lantaran sudah kewalahan, ketua Go pun tidak dapat melawan wanita tersebut. Untung saja Detektif Ma datang untuk membantu ketua Go. Namun karena merasa lawannya adalah perempuan, Detektif Ma lalu kalah melawan anak buah Lee Mo-bai. Dan pada saat itu juga Detektif Jang datang dan menghajar anak buah Lee Mo-bai itu habis-habisan dan pingsan. Sementara itu, Lee Mo-bai telah sampai di kapalnya dan bergegas akan pergi. Namun, ketua Go juga datang tepat waktu di kapal Lee Mo-bai dan ketua Go pun mencoba menghentikan Lee Mo-bai. Perkelahian antara keduanya pun berlangsung lama dan saling terluka satu sama lain. Namun, meskipun ketua Go terluka lumayan banyak, ia masih bisa berdiri dan terus mengalahkan Lee Mo-bai. Sementara di sisi lain, ketua Choi dan tim kepolisian datang di lokasi. Dan film pun diakhiri dengan memperlihatkan tim ketua Go yang duduk santai di antara para tahanan kriminal yang telah mereka kalahkan.
dan film Extreme Job pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silakan kalian komen di bawah. Yang mau request film tentang detektif juga silakan kalian tuliskan judulnya di komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah dukung channel ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film detektif selanjutnya. Dan saat orang meremehkanmu, jangan kecewa. Berdirilah dan beritahu mereka bahwa mereka salah. Dadah.